Baiklah, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya maaf, kami dari Astos Matematika Diskrit tidak bisa mengajar untuk minggu ini karena adanya ujian-ujian dan tugas yang mepet. Jadi kami membuat video. Jadi di sini pertemuan matematika diskrit kita yang ke-7. Jadi untuk minggu depannya kita akan melaksanakan UTP untuk materi ini, yaitu mengenai koefisien binomial. Jadi koefisien binomial ini adalah sebuah koefisien dalam polinomial dengan dua suku seperti nilai X ditambah Y. Seringkali mungkin ketika X ditambah Y dipangkatkan dengan nilai N tertentu, kita ingin mengetahui bagaimanakah penjabarannya atau berapakah nilai koefisien dari salah satu suku hasil penjabarannya. Misalnya terdapat contoh sebagai berikut. Nilai X ditambah Y pangkat 2 itu sama dengan nilai X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Dan juga nilai X ditambah Y pangkat 3 itu sama dengan X ditambah Y dikalikan dengan nilai X ditambah Y pangkat 2. Nilai X ditambah Y pangkat 2 kan yang ini. Jadi kita hasilkan, hasilnya itu nilainya X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2, Y ditambah 3X Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 3. Jadi kan kalau misalnya ditanya X ditambah Y pangkat 1000, kita kan tidak mungkin menuliskan satu persatu gitu kan sampai 999. Jadi di sini ada cara tertentu di mana kita itu bisa membuat pangkat yang misalnya banyak sekalipun kita itu bisa menghitung berapa nilainya. Jadi misalnya untuk mendapatkan masing-masing suku ekspansi, misalnya di sini kita buat nilainya X ditambah Y pangkat 5. Dapat kita lakukan dengan memilih satu di antara dua suku, masing-masing faktor yang mengalihkannya. Jadi misalnya kita memilih nilai X, kita katakan dia sebanyak 2 kali. Maka kita memilih nilai Y itu harus sebanyak 3 kali. Maka kita dapatkan nilai X pangkat 2 dan Y pangkat 3. Berapapun kita mendapatkan suku yang sama, jelas sama banyaknya dengan memilih 3 faktor yang memuat nilai Y. Jadi sisa faktornya itu memuat nilai X. Berarti dalam hal ini sama saja kita memilih 3 faktor di antara 5 yang dapat dilakukan dengan 5 dengan 3 cara. Sehingga ekspresi dari X tambah Y pangkat 5 itu akan terlihat sebagai berikut. Jadi kita mulai dari 50, 51, 52, 53, 54, 55. Perwakilan daripada pangkat dari 5 ini, pangkat X pangkat 5 ini, perwakilan dari yang di atas ya 5 ya. Kemudian 5 dikurang 0 itu kan 5, 5 dikurang 1 4, 5 dikurang 2 3, 5 dikurang 3 2, 5 dikurang 4 1 kan, 5 dikurang 5 0. Sama halnya dengan Y, pangkat dari Y itu mewakili dengan bilangan R-nya ini yang di bawah. Y pangkat 0, Y pangkat 1, Y pangkat 2, Y pangkat 3, Y pangkat 4, dan Y pangkat 5. Jadi kan kita melalui contoh ini kita udah tahu polanya. Oh ternyata nilai pangkat dari X itu nilainya berarti N dikurang R, atau 5 dikurang 0, atau 5 dikurang 1. Berarti pangkat dari Y itu nilainya adalah R, 0, 1, 2, sampai dengan 5. Jadi berdasarkan contoh yang tadi, ini kita misalkan nilai X ditambah Y pangkat N. Jadi seluruh jumlah nilai N sampai mulai dari nilai K sama dengan 0, di mana nilai K itu yang di bawah ini, yang ini maksudnya 0, 1, 2 gitu ya. Nilai kombinasi nilai N dikurang K, di mana pangkat dari X itu N dikurang K dan pangkat dari Y itu adalah K. Jadi di sini juga kita bisa membuat dengan dinamakannya segitiga Pascal. Jadi koefisien daripada nilai X ditambah Y pangkat 0 itu adalah 1. Terus koefisien dari X ditambah Y pangkat 1 itu 1 dan 1. Koefisien dari X ditambah Y pangkat 2 itu 1, 2, 1. X ditambah Y pangkat 3 itu 1, 3, 3, 1. Sampai dengan X ditambah Y pangkat 4, 1, 4, 6, 4, 1. Jadi aturan untuk menjabarkan bentuk perpangkatan X ditambah Y pangkat N itu suku pertamanya itu adalah X pangkat N.
ya kan, nggak mungkin. Makanya dia yang di contoh sebelumnya tadi, suku pertamanya itu pasti dia X pangkat N kan. Pada setiap suku berikutnya pangkat X itu berkurang 1, sedangkan pangkat Y itu bertambah 1. Untuk setiap suku jumlah pangkat X dan Y adalah N. Koefisien untuk nilai Xn dikurang K dikali dengan Y pangkat K, yaitu suku ke K ditambah 1 adalah nilai kombinasi daripada nilai K dari N. Bilangan kombinasi K dari N ini disebut dengan koefisien binomial. Jadi koefisien binomial itu adalah nilai kombinasi di mana nilai kombinasinya itu K dari N. Jadi ini contoh yang tadi ya. Di sini ada contoh soal berapakah nilai bagian atau nilai tengah daripada X ditambah Y pangkat 10. Jadi kalau nilai tengah dari pangkat 10 itu kan berarti dia pangkat 5. Otomatis kita buat kombinasinya itu 10 dari 5. Karena dia suku ke-5 kan. Berarti nilai Y itu pangkatnya itu adalah 5. Sedangkan pangkat dari X itu kan 10 dikurang 5. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 252. X pangkat 5, Y pangkat 5. Ada contoh lagi, koefisien suku yang mengandung nilai X pangkat 14 ada dari ekspansi nilai X ditambah 2X pangkat 3 pangkat 10 lagi ya. Adalah, jadi kombinasi perkalian suku yang mungkin untuk X pangkat 14 itu, dia itu adalah X pangkat P dikali dengan, misalnya kita buat di sini ya, nilainya itu X, 2X itu kita misalkan adalah X pangkat 3 dikalikan Q. Ini kan misalnya kita nggak tahu ya berapa nilainya supaya hasilnya X pangkat 14. Dengan P ditambah Q itu sama dengan 10. Persamaan eksponen yaitu menjadi XP dikali dengan X3Q itu sama dengan X pangkat 14. Karena kan yang diminta kan untuk X sama X pangkat 14 kan. Di sini kita mengimplementasikan bahwa nilai P ditambah 3Q itu sama dengan 14. Karena sebelumnya nilai P ditambah Q itu sama dengan 10. Jadi kan nilai pangkat dari ini dengan ini kan nilainya itu kan 10 kan. Sedangkan di sini kita ekspansikan berapakah koefisien suku yang mengandung nilai X pangkat 14. Jadi selesaikan dan kita akan memperoleh nilai P itu sama dengan 8 dan nilai Q itu sama dengan 2. Ini kita misalkan dulu ya, nilainya itu 8 dan 2. Karena nilai Q sama dengan 2, maka suku yang dimaksud merupakan suku kedua ditambah 1 adalah 3. Dalam hal ini kita memilih nilai Q dan bukan nilai P, karena nilai Q itu merupakan eksponen daripada B dalam bentuk A ditambah B yang langsung menunjukkan ke suku mana penjabaran Q didapat. Jadi misalkan ada suku ketiga, nilai suku ketiga itu kan berarti nilainya kombinasi dari 10 2, X pangkat 8, 2X pangkat 3 dipangkatkan 2 lagi. Jadi nilainya itu menjadi 10 faktorial per 8 faktorial dikali dengan 2 faktorial dikali dengan X pangkat 8 kemudian dikali dengan 4X pangkat 6. Sehingga hasilnya menjadi 180 X pangkat 14. Jadi kan nilai 14 itu kan banyak ya, bisa dia 9 tambah 6 atau 10 ditambah 4, 3 ditambah 11. Jadi kenapa nggak kita buat di sini nilai Q itu sama dengan 1 dan nilai P itu sama dengan 11. Jadi kan kenapa kita nggak buat nilainya itu 1 dengan nilai P itu sama dengan 11? Karena di sini nilai P ditambah Q itu sama dengan 10. Berarti kan nggak mungkin nilai P itu 11, Q itu 1 sudah 12. Tidak mungkin kan? Jadi di sini kita asumsikan nilai Q itu sama dengan 2. Sehingga di sini kita buat suku ketiga itu kan berarti kalau dia semuanya ekspansinya adalah 10, berarti kalau dia suku pertama itu 10 0,
suku kedua itu 10,1, suku ketiga itu 10,2, ya kan, dimana nilai n itu selalu berkurang 1 kan, makanya dia menjadi 10 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial, sehingga nilainya menjadi 180. Selanjutnya contoh lagi, ada koefisien nilai A pangkat 2 ditambah B pangkat 3 dikali dengan C pangkat 6 dalam ekspansi nilai A ditambah B tambah C pangkat 11. Berapakah koefisien dari suku ini? Jadi diberikan trinomial A ditambah B ditambah C pangkat 11, dimana kita membuat A ini kan 2, B nya nilainya harus 3 kan, pangkatnya C nya 6. Untuk dia 2, berarti diantara 11 faktor yang dilakukan itu ada 11 dengan 2 cara. Untuk dia nilainya 3, berarti kita udah pakai 2 cara sebelumnya, berarti 11 dikurang 2 itu ada 9 faktor, berarti 9 kurang 9 kombinasi 3 dari 9 cara. Untuk memilih nilai C dari 6, di sini kita sudah mempunyai nilai 9 faktor. Berarti 9 dikurang 3 jadinya tinggal 6 faktor yang tersisa yang bisa kita lakukan. Jadi ada caranya itu sebanyak 6 dari 6, kombinasi 6 dari 6. Jadi dengan demikian koefisien A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 6 itu dapat kita tentukan dengan kombinasi 11, 2, 9, 3, 6, 6. Itu kita kalikan, sehingga koefisien dari A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 6 dari A ditambah B tambah C pangkat 11 itu adalah 4620. Jadi di sini ada post test. Untuk post test ini kalian kerjakan, deadline-nya itu hari Kamis jam 23.59. Untuk link pengumpulannya itu nanti ada di link deskripsi di video YouTube ini. Ada 3 soal aja. Nanti kalian kalian kerjain di kertas, kemudian kalian foto seperti biasa, kemudian scan dalam bentuk PDF. Ya, demikianlah untuk responsi matematika diskrit untuk minggu ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.